Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Dina Fitri dengan NIM 24964039. Saya berasal dari daerah Cilacap, khususnya di Kecamatan Maos. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan, khususnya berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika menjadi seorang pemimpin. Apa sih sebuah pemimpin dalam sebuah organisasi? Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan atau posisi tertinggi, tetapi bagaimana seorang mampu mengarahkan, mengajak, dan bekerja bersama anggota lain untuk mencapai tujuan bersama-sama. Seorang pemimpin yang baik tidak berjalan sendiri, melainkan memberi ruang bagi setiap anggota untuk berkontribusi. Pengalaman kepemimpinan yang akan saya ceritakan berasal dari organisasi pramuka, yaitu Dewan Ambalan di SMA Negeri 1 Maos. Di organisasi ini setiap tahunnya selalu diadakan kegiatan api unggun yang merupakan salah satu agenda besar dan penting. Kegiatan api unggun biasanya dilaksanakan 2 kali. Yang pertama masih didampingi oleh kakak kelas, dan yang kedua kami sudah dilepas untuk mengelola kegiatan tersebut secara mandiri. Pada awalnya saya dipercaya sebagai anggota P3K dalam kegiatan api unggun tersebut. Saat itu posisi saya masih sebagai anggota biasa yang menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Saya berusaha menjalankan setiap tugas dengan sangat baik, sebaik mungkin saya usahakan. Bekerja sama dengan anggota lain dan mengikuti arahan dari koordinator serta kakak kelas yang masih mendampingi saya dan teman-teman saya. Setelah kegiatan selesai, dilakukanlah evaluasi terhadap seluruh panitia. Pada saat itu saya tidak mendapatkan evaluasi negatif, yang artinya tugas yang saya jalani dianggap sudah sesuai dan bertanggung jawab. Dari sinilah kepercayaan mulai diberikan kepada saya. Pada kegiatan api unggun berikutnya, ternyata saya terpilih menjadi koordinator. Saya dipercayai untuk menjadi koordinator. Di sini lah peran kepemimpinan benar-benar saya rasakan secara langsung. Saya harus belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Saya harus lebih ekstra untuk belajar bagaimana mengelola obat-obatan. Lalu saya belajar banyak hal untuk memahami bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Terlebih mencatat, menulis beberapa kebutuhan untuk menjalankan kegiatan nanti. Jadi banyak prepare yang harus dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Kenapa begitu? Karena untuk P3K lebih ke mendapatkan pertanggungjawab untuk 300 anak lebih, dan dengan anggota kami yang hanya 3 perempuan. Walaupun kita dibantu dengan teman-teman yang lain, tetapi sebuah tanggung jawab atau menjadi P3K itu bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan anggota yang cukup sedikit daripada si lain. Jadi harus lebih ekstra untuk membagi tugas kinerja kepada anggota yang lain. Dan saya sebagai pemimpin juga harus lebih ekstra untuk bekerja agar terlaksananya kegiatan tersebut dengan lancar.
Setelah itu saya berpikir menjadi pemimpin benar-benar saya rasakan secara langsung pada saat itu. Menjadi ketua bukan hal yang mudah karena saya harus bertanggung jawab terhadap jalannya seluruh kegiatan dan seluruh anggota tim. Dalam menjalankan peran sebagai ketua, saya memilih untuk menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis apa sih itu? Yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin tidak bersikap otoriter, tetapi melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Saya percaya bahwa setiap anggota memiliki kemampuan dan sudut pandang yang berbeda, yang justru bisa menjadi kesatuan jika digabungkan. Saya tidak ingin menjadi ketua yang hanya memberi perintah. Sebaliknya, saya berusaha menjadi pemimpin yang mengajak berdiskusi, mendengarkan pendapat anggota, dan membuka ruang bagi semua untuk mengutarakan. Dalam setiap rapat, saya selalu menanyakan pendapat anggota dan mengajak mereka untuk ikut berperan aktif. Dengan cara ini, anggota merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab bersama terhadap kegiatan yang sudah dijalankan atau sebelum dijalankan. Kami sudah prepare banyak hal dan membangun chemistry satu sama lain agar lancarnya acara. Saya selalu menanyakan pendapat anggota dan mengajak mereka untuk ikut berperan aktif. Dengan cara ini, anggota merasa dihargai serta memiliki tanggung jawab bersama terhadap kegiatan yang akan dijalankan. Mereka tidak hanya disuruh, tetapi merasa menjadi bagian penting dari kesuksesan acara. Hal ini membuat kerja tim menjadi lebih solid dan komunikasi berjalan lebih baik. Namun, menjadi pemimpin demokratis juga memiliki tantangan loh. Salah satunya adalah ketika terjadi perbedaan pendapat. Pada saat itu saya merasa saya bingung sekali dalam membagi peran satu sama lain karena kita cuma 3 perempuan dan itu pendapatnya cukup berbeda-beda. Tapi saya dengan bingung itu saya berpikir lebih detail lagi dan saya harus adil, sabar dan terbuka, serta mencari jalan tengah yang terbaik untuk kepentingan bersama. Keputusan harus tetap diambil, tetapi dengan mempertimbangkan masukan dari anggota lain. Dan saya berhasil waktu itu sehingga acara berjalan dengan sangat lancar dan kami bertiga berhasil untuk membackup beberapa obat-obatan yang ternyata laris pada saat itu. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa kepemimpinan bukan siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang bagaimana menggerakkan orang lain. Seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh, membangun kepercayaan, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Pengalaman menjadi ketua kegiatan Api Unggun di Pramuka Dewan Ambalan mengajarkan saya banyak hal seperti tanggung jawab, kinerja sama, komunikasi, dan kepercayaan. Saya belajar bahwa keberhasilan sebuah kegiatan bukan hasil kerja satu orang, melainkan hasil dari kontribusi seluruh tim. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan demokratis sangat efektif dalam organisasi karena mampu mendorong anggota untuk aktif, bertanggung jawab, dan merasa memiliki tujuan yang sama.
Dengan kepemimpinan seperti ini, sebuah tim tidak hanya bergerak karena perintah, tetapi karena kesadaran dan kebersamaan. Demikian peran pengalaman kepemimpinan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran dan pelajaran tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya tutup untuk video kali ini. Saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.